Shalom adik-adik sekolah minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kabarnya adik-adik semua dalam keadaan sehat. Adik-adik, Kakak Sarah ditemani oleh Kakak Debbie. Ya, adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu, Kakak undang kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan pujian hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di sepanjang malam hari hingga di pagi yang indah ini Tuhan. Engkau memberi kekuatan dan kesehatan kepada kami untuk boleh beribadah bersama, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Teristimewa sebentar kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik silakan duduk. Adik-adik, mari kita sekali lagi memuji nama Tuhan dengan menyanyi Mari Kita Bersukaria. Karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik, mari kita sama-sama menghafal ayat hafalan kita minggu lalu yang terambil di dalam Amsal 3 ayatnya yang ke-11. Berbunyi demikian. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Adik-adik siapkan persembahan syukurnya. Untuk mengiringi persembahan syukur kita, kita akan menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya adik-adik, mari kita satu dalam doa untuk mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini kami telah memberikan persembahan. Berkati persembahan yang telah kami berikan supaya dapat kami pakai untuk pelebaran firman-Mu, khususnya di sekolah minggu, POK, Jemaat Kanaan, dan remaja. Begitu juga ya Tuhan yang masih ada pada kedua orang tua kami, kiranya Engkau senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan bercerita Kakak Debbie. Ya, tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan menyanyi Alkitab. Adik-adik, mari sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami surga, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan beri kekuatan dan kesehatan kepada kami sehingga kami boleh bersekutu kembali lewat cerita firman-Mu Tuhan. Engkau membuka hati kami Tuhan dan juga pikiran kami sehingga kami dapat mendengarkan cerita firman-Mu dengan baik. Berkati juga Kakak Debbie yang akan bercerita Tuhan, biarlah Engkau memberi hikmat kepadanya sehingga ia boleh bercerita seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan cerita-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari adik-adik kita sama-sama buka Alkitab. Kita baca dari kitab Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11. Kitab Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11 berbunyi demikian. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Amin. Nah adik-adik, ada pepatah mengatakan, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya, dan semut adalah binatang yang rajin. Adik-adik, kalau kita mendengar tentang semut, apa yang adik-adik pikirkan? Mungkin ada yang mengatakan kalau dia takut kepada semut, atau mungkin ada yang mau mengamati semut. Tahukah adik-adik bahwa ada yang menarik daripada semut? Ya, adik-adik mengetahui bahwa semut adalah binatang yang rajin. Nah, penulis Amsal memberikan kepada kita bahwa kita harus belajar kepada seekor semut. Mengapa pemazmur mengatakan demikian? Bahwa kita melihat semut adalah binatang yang kecil dan mereka selalu bekerja. Ya, di dalam pemazmur juga mengatakan pada ayat 7 bahwa tidak ada pemimpinnya. Artinya semut ini walau tidak ada seorang pemimpin, dia mengerjakan secara teratur. Nah, adik-adik semua tahu tidak bahwa walaupun semut badannya kecil, tetapi dia melakukan pekerjaan 20 kali lebih berat dari ukuran tubuhnya.
Dan walaupun kaki-kakinya semut sangat halus tetapi memiliki kekuatan. Nah, adik-adik, melalui Amsal pasal 6 kita diajarkan untuk melihat semut. Yang tadi kakak bilang, walaupun semut tidak memiliki walaupun semut tidak ada pemimpinnya, tetapi ia selalu bekerja. Tentu adik-adik perhatikan, setiap rumah pasti setidaknya ada semut di rumahnya. Nah, adik-adik coba perhatikan semut. Dia bekerja secara teratur dan dia tidak pernah berhenti untuk menghasilkan sesuatu atau menghasilkan makanan. Nah, adik-adik, Tuhan telah memberikan kepada semut volume otak yang lebih besar dibandingkan binatang-binatang serangga yang lain. Dan juga semut memiliki 2 perut. Maksudnya pada perut bagian yang pertama ia menyimpan makanan untuk dirinya sendiri, dan pada bagian yang lain ia menyimpan makanan untuk semut-semut yang lain. Nah, adik-adik, apa yang dapat kita pelajari dari semut setelah adik-adik sudah membaca dari Amsal pasal 6 ini? Bahwa walaupun semut kecil, tetapi ia adalah binatang yang rajin. Nah, melalui cerita kakak hari ini, Tuhan juga memberikan kepada setiap kita yaitu akal budi. Nah, dari contoh semut ini, kita sebagai anak-anak Tuhan diminta untuk rajin. Rajin apa? Ya tentu kalian harus rajin belajar, mendengar didikan orang tua, guru, maupun kakak sekolah minggu. Nah, adik-adik, apabila mungkin di antara adik-adik sudah bisa masuk ketemu dengan gurunya di sekolah. Nah, kalau adik-adik diberikan tugas oleh guru-guru di sekolah, apa yang harus adik-adik lakukan? Yaitu mengerjakannya. Jangan selalu menunda-nunda pekerjaan. Bila orang tua memanggil untuk suruh mengerjakan tugas rumahnya, apa jawaban adik-adik? Ya, saya belajar. Nah, adik-adik, apabila adik-adik sudah masuk sekolah, simpan di mana tempatnya, baik itu tas maupun sepatu yang telah disediakan oleh orang tua. Dan juga lekas untuk mengganti pakaian dan simpan di mana tempat yang telah disediakan oleh orang tua. Adik-adik, Tuhan juga mau adik-adik rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan rajin ke sekolah minggu. Nah, adik-adik, kalau adik-adik rajin melakukan segala sesuatu yang diperintahkan baik orang tua maupun guru di sekolah, apa yang didapat? Adik-adik menjadi pintar karena selalu pulang sekolah belajar apa yang telah dipelajari di sekolah, belajar kembali di rumah walaupun tidak ada ulangan. Dan setelah adik-adik mengikuti ulangan, pasti adik-adik bisa dapat menjawab dengan baik. Nah,
dalam Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11, apa yang Tuhan mau untuk adik-adik lakukan, yaitu adik-adik harus menjadi anak yang rajin. Amin. Ya adik-adik, ayat hafalan untuk hari ini terambil dari Amsal pasal 4 ayat 13a. Amsal pasal 4 ayat 13a berbunyi demikian. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita yang dibawakan oleh kakak Debbie. Jadi untuk merespon dari cerita firman Tuhan kita hari ini, kita akan menyanyi Mana-mana Tuhan Panggil. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat pada saat ini kami telah mendengarkan cerita firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk melihat tingkah laku dari semut, supaya kami menjadi anak yang rajin. Kami mau mendengarkan perintah orang tua kami mau mendengarkan perintah guru-guru kami, bahkan kakak-kakak sekolah minggu kami. Dan biarlah melalui kami, Engkau senantiasa mengaruniakan kepada kami berkat yang berlimpah. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau mendoakan bagi teman-teman kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya melalui obat-obatan yang mereka minum, kesembuhan Engkau berikan bagi mereka. Kami juga mendoakan bagi teman-teman kami yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan buat pertambahan usia yang Kau berikan bagi teman-teman kami. Biarlah mereka senantiasa sehat, senantiasa diberi hikmat, kepintaran. Dan juga bagi teman-teman kami yang mungkin sudah bertatap muka ke sekolah, kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka dengan menjaga, melindungi mereka. Jauhkan dari segala penyakit ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga mendoakan bagi orang tua kami. Berkati orang tua kami yang bekerja, beri mereka hikmat, kesehatan, dan berkat Tuhan senantiasa berlimpah. Kami juga mendoakan bagi kakak-kakak sekolah minggu kami, berkati kakak-kakak sekolah minggu dalam tugas pekerjaan mereka secara pribadi, sehingga Tuhan senantiasa selalu mengaruniakan kepada mereka hikmat, dan mereka senantiasa selalu mengucap syukur dan teristimewa, senantiasa selalu dipakai Tuhan untuk dapat memuji memuliakan nama-Mu melalui sekolah minggu kami. Begitu juga kami mendoakan bagi kakak-kakak pengurus, berkati mereka dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mendoakan bangsa dan negara kami, khususnya Kota Makassar. Berkati kota kami ya Tuhan, walaupun saat ini
hujan selalu turun, tetapi kami yakin dan percaya itu semua berkat dari Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa selalu bersyukur atas berkat yang Engkau berikan bagi kami, dan kami juga bersyukur bahwa Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, ungkapan syukur kami dan permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.